Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka menyaksikan dan mendengarkan penjelasan dari CGP tentang program-program yang selama ini sedang ditekuni. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya dilipat curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang selalu patuh dan taat pada ajarannya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Ini menunjukkan suatu bentuk simpati yang besar dan bentuk kerjasama yang besar dalam upaya mendukung program-program sekolah, dan lebih khusus lagi adalah program-program yang selama ini sedang dijalani oleh teman kita Pak Tony dan Ibu Lia yang sedang melaksanakan program calon guru. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Ajar selaku PKS Humas yang sudah memberitahukan kepada teman-teman semua untuk kegiatan acara hari ini. Jadi melalui Humas semua kegiatan-kegiatan sekolah diberitahukan secara resmi. Baiklah Bapak dan Ibu, pada hari ini seperti kita ketahui, saya didampingi oleh dua orang CGP calon guru penggerak, yaitu Pak Tony Kurniawan MPD dengan Ibu Lia Rosalia SPD. Beliau 3 bulan yang lalu sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti program CGP, dan selama 3 bulan itu beliau berjibaku yang melaksanakan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tentunya masih 6 bulan berikutnya ke depan melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu mohon bantuan, dukungan, partisipasi, juga motivasi dari teman-teman semua demi suksesnya teman kita sampai program akhir nanti. Pada kesempatan hari ini Pak Tony dan Bu Lia sudah bermusyawarah dengan saya bahwa beliau mendapat tugas untuk melaksanakan salah satu program sekolah, yaitu namanya adalah budaya positif, dan sangat saya dukung dan saya ini bantu. Karena apa? Budaya positif ini kalau nanti diterapkan di sekolah kita betul-betul akan membawa nuansa baru. Dan saya menginginkan, karena sekolah kita ada 2 orang yang menjadi CGP, tentunya nanti akan ada pembaharuan, ada terobosan baru dalam bidang pendidikan yang mungkin tidak diterapkan di sekolah-sekolah lain yang tidak ada CGP-nya. Jadi saya selaku pimpinan begitu bangga dengan adanya teman kita yang ikut CGP, sehingga perkembangan pendidikan yang bisa diterapkan di sekolah dan juga untuk anak-anak kita lebih dulu dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Hari ini apa yang akan disampaikan oleh Pak Tony dan Bu Lia itu harap menjadi informasi dan inspirasi bagi Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu wali kelas, untuk nanti diterapkan di kelasnya masing-masing, sehingga nanti tumbuh ada budaya baru
yang menunjang terhadap kemajuan kelas khususnya dan kemajuan sekolah pada umumnya. Jadi sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu yang selalu merespon, ya, mensupport, ya, memberi motivasi, kemudian membantu segala sesuatunya, ya, demi kelancaran teman kita. Karena setahu saya bahwa kegiatan mereka sungguh sangat padat, Tetapi alhamdulillah Pak Tony dan Mulia, sepadat apapun kegiatan dalam CGP, kewajiban utama menunaikan tugas sebagai guru di SMP Negeri 2 Sinaagung, alhamdulillah sepengetahuan saya beliau itu bisa menunaikan tugas dengan baik. Demikian barangkali sebagai kata pengantar dari saya. Sekali lagi ikuti oleh Bapak dan Ibu informasi terbaru. Bila perlu ada yang perlu diterapkan, silahkan diterapkan. Kemudian pada pelaksanaannya, bila memerlukan bantuan Bulia dan Pak Tony, silahkan sambil berjalan. Demikian saya sampaikan, ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP secara resmi saya nyatakan dimulai. Ya, terima kasih. Kegiatan selanjutnya diserahkan kepada Pak Tony dan Ibu Lia. Pak Tony dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru yang juga saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih bisa menunaikan tugas kita sehari-hari. Juga kita masih bisa berkumpul dalam acara penindasan pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama kepala sekolah yang sudah mendukung kami, memfasilitasi kami di kegiatan ini, juga ke Pak Ajat sebagai wakil kepala sekolah bidang humas sudah mensosialisasikan acara ini kepada rekan-rekan guru, juga kepada rekan-rekan semua yang selalu mendoakan kami, mendukung kami sampai sejauh ini. Jadi inti dari kegiatan ini adalah yang pertama, bahwa selama kegiatan guru penggerak ini banyak materi yang kami dapatkan. Materi ini akan sangat bermakna jika materi ini dibagikan. Jadi yang pertama saya izin berbagi. Nanti apabila dalam proses pembagian ini saya sempat bingung mohon maaf. Yang kedua, selain bermakna harus dibagikan, yang kedua materi ini akan bermakna juga ketika diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari kita di sekolah. Terutama bagi kita sebagai pendidik, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan materi-materi yang ada terkaitnya dengan transformasi pendidikan. Karena sekarang ini Pak Menteri Mas Nadiem Makarim selalu jargonnya itu transformasi. Jadi perubahan. Karena selama ini pendidikan kita boleh dikatakan masih stagnan, berjalan di tempat. Jadi harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Itu jadi 2 poin utama kenapa acara ini kita adakan. Kedepannya insya Allah saya dengan Bulia akan mengadakan lagi pembahasan, karena materi yang baru saja yang sedang kita pelajari saat ini yaitu tentang RPP berdiferensiasi, Pak. Ini yang sangat baru dan memang lagi booming-boomingnya tentang RPP berdiferensiasi. Model RPP sih sepertinya sama saja, hanya ada beberapa perbedaan nanti di proses, di assessment dan lain sebagainya. Mungkin kedepannya
kita akan sama-sama berbagi tentang FPP berdifferensiasi. Khusus untuk kali ini, ya, yang akan kita pelajari, kita akan bersama-sama yaitu tentang budaya positif. Dalam budaya positif ini ada 6 poin utama, ada 6 materi utama. Yang pertama itu ada perubahan paradigma. Zaman dulu paradigma berpikirnya tentang tingkah laku itu bahwa ada istilah stimulus respon. Jadi ada rangsangan dulu baru ada respon. Nah, sekarang paradigma itu sudah berubah. Sekarang itu muncul paradigma yang baru yaitu tentang teori kontrol. Itu materi yang pertama. Materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif atau motivasi intrinsik. Bagaimana kita nanti akan menciptakan budaya disiplin di sekolah yang datangnya itu dari motivasi dalam diri kita masing-masing. Yang ketiga ada tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi tidak ada lagi nanti istilahnya peraturan kelas. Kita sama-sama berubah menjadi keyakinan kelas. Materi keempat nanti ada tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian materi kelima tentang posisi kontrol. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru dalam mengontrol lingkungan atau budaya sekolah. Terakhir, materi yang keenam yaitu tentang segitiga restitusi. Restitusi ini seperti wawancara kita kita mengadakan bimbingan kepada beberapa siswa yang mendapatkan masalah atau ada sedikit kasus dan sebagainya, tapi dengan cara mengembalikan siswa tersebut ke dalam kodratnya, ke dalam habitatnya, tanpa membuat mereka itu merasa bersalah, dan mereka nanti akan memperbaiki kesalahannya tersebut sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini. Itu 6 poin utama yang akan kita bahas pada hari ini. Nanti kita dibagi dua, ada materi yang saya bahas dan nanti sebagian oleh Budia. Mudah-mudahan tidak lama ya, maaf mengganggu waktu Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Ini yang pertama tentang perubahan paradigma. Jadi pada awalnya ketika kita belajar di bangku kuliah bahwa teori dari Thorndike ini yang asal mulanya muncul stimulus respon ini yaitu dari teori behavioristik tentang tingkah laku. Bahwa di sana bahwa belajar itu lebih menekankan pada perubahan tingkah laku akibat dari interaksi antara stimulus, rangsangan, kemudian baru ada respon atau tindak lanjut. Jadi teori behavioristik ini hubungan dengan stimulus responnya yaitu mendudukkan atau menyebabkan peserta didik ini berada pada posisi yang pasif, bukan aktif. Jadi peserta didik ini bertingkah laku A kalau kita memberi rangsangannya seperti ini. Kalau tidak diberi rangsangan ini, maka peserta didik itu tidak akan bertingkah laku seperti itu. Nah, sekarang ada teori kontrol yang menyatakan bahwa sebenarnya fungsi otak manusia itu seperti termostat yang berusaha sendiri untuk mengatur perilakunya dalam rangka untuk mengubah dunia sekitarnya. Jadi sebenarnya setiap manusia, khususnya kita kalau kita berorientasi kepada peserta didik, kepada murid, bahwa murid itu sebenarnya dalam dirinya itu bisa mengatur perilakunya tanpa ada rangsangan, tanpa ada stimulus dari lingkungan sekitarnya. Justru bisa mereka mengatur perilakunya untuk merubah lingkungan sekitarnya, seperti termostat ini. Ini perbedaan antara stimulus respon, cara berpikir stimulus respon dengan teori kontrol. Itu perbedaannya. Banyak sebenarnya teori kontrol sekarang sudah digunakan dalam berbagai aktivitas pekerjaan manusia di berbagai bidang. Nah, ini perbedaannya, rekan-rekan. Pandangan tentang dunia. Kalau stimulus respon menganggap dunia itu
realitasnya sama atau kebutuhannya sama. Sedangkan kalau teori kontrol, ternyata realitas kebutuhan itu berbeda, tidak bisa sama. Begitu juga dengan peserta didik. Jadi kalau kita menggunakan stimulus respon, peserta didik dalam satu kelas misalnya ada 30 siswa, kita anggap kebutuhan mereka itu sama 30. Padahal kan secara kodrat alamnya mereka itu berbeda, kebutuhannya berbeda. Nah, dengan teori kontrol kita semakin terbuka bahwa realitasnya itu sebenarnya peserta didik yang 30 itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kemudian perbedaan selanjutnya, semua orang melihat yang sama kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Jadi yang 30 siswa di dalam kelas misalnya, kita ubah pandangannya supaya sesuai dengan pandangan kita. Padahal kan realitasnya kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon berpandangan bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol melihat bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol menganggap bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain kalau stimulus respon, tapi kalau teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita membujuk siswa gagal, baru kita laksanakan paksaan kepada peserta tersebut. Ternyata berdasarkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada kesepakatan, ada kerjasama dan sebagainya. Kalau stimulus respon, model berpikirnya itu menang atau kalah. Tapi kalau teori kontrol, cara berpikirnya yaitu menang-menang. Itu sekilas perbedaan. Sama kita ini sebentar mencoba. Maaf. Nah, kita lihat ini. Maaf Pak Adi, saya jadikan contoh. Maaf Pak Adi. Izin. Dulu saya pernah izin kan? Izin ya. Jadi waktu hari Minggu saya ingat itu, hari Minggu mau persiapan HKM dengan Pak Denny ya. Jadi ini hanya sekedar contoh dan saya yakin Pak Tanadi tidak seperti ini. Jadi kalau stimulus respon, stimulus rangsangannya itu kan kita mengadakan kegiatan lomba pembersihan. Stimulusnya itu adalah kita menyediakan hadiah dalam bentuk piala dan piagam. Nah, kalau pandangan stimulus respon, Pak Adi, siswa-siswinya termasuk yang pakai celana pendek itu ya, dia akan menjaga kebersihan dengan baik, dia akan menata kelasnya dengan baik, tapi alasannya karena ini. Karena ada hadiah, karena ada penghargaan, ya. Apalagi dengan ada hukuman misalnya, yang kelas terkotor hukumannya apa, misalnya membersihkan WC. Itu teori stimulus respon. Jadi pandangannya ketika ada stimulus, maka mereka bertindaknya seperti ini. Nah, coba kalau ini dihilangkan stimulusnya, pertanyaannya, apakah seperti ini? Saya nggak jawab ya. Itu contoh. Tapi Pak, meskipun nggak ada ini, saya yakin Pak Adi dan rekan-rekan yang lain, siswanya juga pasti akan bekerja, akan menata kelasnya. Jadi seharusnya yang seperti apa? Memang di Indonesia saat ini masih kita terapkan stimulus respon karena memang masih apa ya? Tidak bisa langsung drastis kita hilangkan. Ya sedikit-sedikit nanti kita akan coba mengubahnya, menghilangkan yang namanya hukuman, imbalan dan sebagainya. Seharusnya menurut teori kontrol, misalnya kegiatan yasinan, sholat duha dan sebagainya itu
bukan karena takut dihukum, bukan karena takut apa ya, atau karena nanti yang rajin sholat duha akan jadi imbalan hadiah dan sebagainya. Seharusnya bukan. Keyakinan yang muncul pada diri kita masing-masing ketika kita mengadakan sholat duha berjamaah, yasinan dan sebagainya, yaitu supaya sholat itu sehat, sehat lahir, sehat batin, sehat jasmani, sehat rohani. Begitu juga misalnya ini dengan ruangan kelas, ketika ditata dengan rapi, terus sarana prasarananya ditunjang dengan yang memadai, itu kan tujuannya supaya kelas itu kan nyaman. Kita belajar lebih nyaman, lebih enak, lebih kondusif. Seperti contoh yang lain, kegiatan upacara. Apakah ketika kita upacara sih mendapatkan imbalan? Ya, atau gara-gara kita rajin upacara takut dengan hukuman dan sebagainya? Kan tidak. Seharusnya kita upacara bendera itu kan untuk mendisiplinkan kita. Kemudian kesadaran terhadap nasionalisme. Itu yang dimaksud dengan teori kontrol. Motivasinya itu dari dalam diri, bukan karena hukuman, paksaan, atau karena imbalan. Jadi teori kontrol lebih ke motivasi intrinsik, jadi dari dalam diri sendiri, tapi perilaku tersebut nanti akan yang merubah lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, materi kedua yaitu tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Sudah jelas tadi sudah saya sampaikan. Nah, ada 3 tipe motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu yang tingkatnya terendah. Mereka itu berperilaku karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti contoh, kadang kita memakai helm itu kan takut ditilang. Betul tidak? Nah, sebenarnya kalau motivasinya seperti itu, kita berada di level paling bawah. Ya, ada daya polisi mati nangge helm. Ya, di kapal tengah helm. Kamu jarak dekat, kamu tengah malam. Ya, seperti itu. Pada tingkat yang kedua atau tingkat menengah, orang itu memiliki motivasi ketika dia mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu agak sedikit lebih baik, tahap menengah. Nah, yang paling baik yaitu tahap atau tingkat tertinggi. Jadi mereka berperilaku itu tidak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan karena imbalan, bukan karena hukuman. Seperti contoh memakai helm. Alasan memakai helm kalau yang motivasinya yang tingkat tertinggi ya demi keselamatan. Mau ada polisi mau enggak, mau ke kota mau enggak, mau ada razia atau enggak, mau jauh atau tidak, yang menggunakan helm. Nah, itu motivasi yang paling tinggi itu yang seperti itu. Seperti contoh di sekolah kita, kalau boleh saya ambil contoh, ada Galih kan kelas 9D. Dia berbeda dengan yang lain. Ya, kalau dari aspek pengetahuan mungkin dia ada keterbatasan. Tapi kalau saya lihat dia pulang paling akhir, beres-beres kelas bahkan sendiri itu sih Galih. Yang harus kita tanyakan dari tanda tanya dari 9 itu. Dia motivasinya apa seperti itu. Jadi memang semua siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Galih tidak bisa disamakan dengan si Dina, dengan siapa, dengan Nurjen dan sebagainya. Nah, yang jadi tanda tanya kita semua kan,
Kenapa bisa gali seperti itu? Motivasi apa? Jika dia bermotivasi seperti ini, karena dia yakin bahwa kebersihan itu bisa sebagian daripada iman, bersih itu sehat, berarti dia memiliki tingkat yang tertinggi sebenarnya dalam motivasi. Ya, seperti itu hanya contoh. Banyak di sebelah kita sebenarnya yang punya potensi yang berbeda dengan yang lain. Nah, kemudian materi yang ketiga tentang budaya positif, ada satu kegiatan yang sebenarnya bisa kita praktekkan di kelas, terutama bisa dikerjakan atau dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas, yaitu tentang keyakinan kelas. Kalau zaman dulu kita sering mendengar istilah peraturan kelas, dilarang membuang sampah sembarangan atau tidak piket didenda 10.000 atau berapa gitu ya. Nah, sekarang kita ganti menjadi keyakinan kelas. Bedanya, jadi kalau keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita balik. Nah, keyakinan kelas yang pertama sifatnya lebih abstrak daripada peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, lebih ke prinsip, ke keyakinan yang diyakini kebenarannya secara universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak dalam kalimat yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, poin-poinnya jangan terlalu banyak, antara 5, 6, 4 dan sebagainya. Kemudian keyakinan juga sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan membuat keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya terlibat. Siswa dilibatkan, wali kelas juga, guru juga sama. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, saya dengan Mulia sudah mencoba mempraktekkan membuat keyakinan kelas, terutama di kelas yang kami ampu. Di kelas 9 sudah ada contohnya beberapa kelas. Ini di kelas 9B. Jadi ada 5 poin. Nanti ditandatangani oleh wali kelas dan juga oleh peserta didik yang lain. Mangga Ibu. Nah, kita lihat ada video tutorial tentang cara-cara membuat keyakinan kelas. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Sama saja. Izinkan guru untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang diharapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menunjukkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif.
Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Jadi kalimatnya itu kalimat yang positif. Dan dilarang. Jadi hindari kata jangan dan dilarang. Sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, Nah, saling menyayangi ini bisa menghindari dari bullying. aktif dan semangat saat Dilarang ujian. daripada kalimatnya dilarang Guru mengejek, bisa menuliskan menghina. berupa Nah, lebih baik saling menyayangi, saling menghormati bisa. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa. Mudah-mudahan di kelas 7, kelas 8 juga Ada hal yang murid kelas bisa mencoba membuat keyakinan Apakah kelas. kesepakatan kelas ini Nanti jika ada yang melanggar dengan dikasih hukuman, dikembalikan ke keyakinan kelas. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini harus dilakukan. Lakukan proses ini terutama saat pertama awal tahun ajaran baru. Jadi nanti biarkan anak itu mengingatkan teman-temannya ketika tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Nanti akan tercipta budayanya seperti itu, saling mengingatkan. Misalnya ada yang mengejek tidak boleh mengejek, keyakinan kelas harus menyayang. Seperti itu saling mengingatkan siswa. Seperti proses Guru juga belajar bisa. yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba. Nah, yang saya lakukan di kelas 9, jadi pertama saya kita percepat saja supaya jadi yang pertama anak-anak itu disuruh menuliskan mereka itu memimpikan kelas yang seperti apa sebenarnya. Tuliskan dalam kertas post-it, nanti kemudian ya mau dikasih nama boleh, tidak dikasih nama nggak apa-apa. Jadi yang pertama kita ke anak itu kita kasih dulu penjelasan tentang keyakinan kelas, perbedaannya dengan peraturan. Kemudian kita pertanyaan pertama yang ke anak, kalian memimpikan kelas yang seperti apa? Misalnya ingin kelasnya yang bersih, yang apa? Tuliskan dalam kertas post-it yang dibagikan misalnya ya. Nah setelah ditulis impian setiap orang, bisa 1 poin, bisa 2 poin, 1 poin aja sebenarnya cukup. Nah setelah dituliskan, kemudian mereka ke depan kelas tempelkan di papan tulis impian ibu nanti. Gak apa-apa, tempelkan dulu secara acak. Nah tugas kita sebagai guru atau wali kelas nanti kita kategorikan impian-impian ini, misalnya
bersih, ingin kelasnya bersih, rapi gitu ya. Dalam satu baris. Oh, ini mah tentang yang bersih. Inginnya kayak bersih. Inginnya yang ini kelas itu yang kreatif misalnya, dalam satu baris. Ingin kelasnya yang misalnya yang ada banyak bacaan, seperti itu. Ingin kelasnya yang menyenangkan, tidak boleh ingin kelasnya yang saling menghormati. Nah, jadi misalnya kita dikasih berarti ada 5 poin keinginan impian siswa tersebut. Nah, baru setelah itu kita susun kalimatnya menjadi kalimat keyakinan kelas. Tentang kebersihan kalimatnya mau apa? Jadi libatkan peserta didik untuk menyusun kalimatnya sendiri. Jadi untuk menyusun keyakinan kelasnya itu libatkan peserta didik. Tentang kebersihan kalimatnya mau seperti apa? Misalnya itu kebersihan sebagian daripada iman. Itu masukan dari anak-anak. Kemudian ada lagi orang sukses selalu disiplin waktu misalnya. Berbeda kan kalau peraturan mungkin kalimatnya dilarang datang ke kelas terlambat misalnya. Nah seperti itu, mereka itu jadi 5 poin. Berarti ada, kalau misalnya di kelas 9D itu ada 5 poin, berarti ada 5 kategori dari impian-impian seluruh siswa saat itu. Kemudian dibuat dalam bentuk poster yang kreatif, tidak mesti mahal, yang penting dibaca oleh semuanya, ditandatangani oleh siswa, oleh wali kelas. Itu tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Materi dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mewujudkan transformasi pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.